Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Calvin Aransyah, NPM 2531244. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas cara Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam, tauhid, keadilan, kenabian, atau hasil. Di dalam kenabian itu sidik atau jujur, amanah yang dipercaya, fatona cerdas, tablik menyampaikan. Lembaga-lembaga keekonomi Islam di Indonesia. Pasar Modal Syariah, Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Ma'at, wa Tamil. Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Syariah, Syariah, Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem Konvensional. Pengertian Bank Syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah itu ada 4, yaitu 1. Manajer investasi, 2. Investor, 3. Jasa keuangan, keempat. Fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, moisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Unsur moisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecil saja. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan advance manager companies. Definisi pegadaian syariah atau rohan, menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jamin hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun syarat pegadaian syariah, rohan yaitu orang yang menggadaikan, murtani yaitu orang yang menerima gadai, marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariah, harus ada pada waktu akad, terus bisa diserahkan seketika kepada murtani atau wakilnya. Mahrun bin atau dain atau hutang. Harus rahin dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul pernyataan dari para pihak. Kedua jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rohan. Kesesuaian qabul dengan ijab masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam najis akad. Pengertian Baitul Mal Ma'wat Tamil. Menurut Hasan dan Hasan Ali PK 2008-11 BMT, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan ya dengan prinsip bagi hasil cara syariah menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan dasar perakasan dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem keekonomian yang salam, yaitu keselamatan pendidikan dan kesejahteraan. Menurut S. Heri Sudarsono, 2007 BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait, rumah, mal atau mal sama dan harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodako serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil,
baik rumah tamil pengembangan harta yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia Allah pencipta semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Malah manusia lain semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangan dan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada saat satu kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai, pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Alat yang terjadi antara pemilik harta investor dan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar usaha secara regulatif dan organisasi lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan dan menyebabkan keinginan. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan pemaisir yang dapat melakukan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan pemaisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor emiten maupun bursa dan secara regulating regulation lainnya tidak boleh melakukan hal yang menyebabkan gangguan yang sengaja atas mekanisme pasar baik dari segi penawaran, supply maupun dari segi permintaan demand. Sekian dari saya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.